tadi nggak masalah. Jadi Bapak harus jeli kira-kira mau masuk ke segmen pasar yang mana yang sesuai dengan produk yang akan tawarkan kepada konsumen. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nih, terus alasan yang ketiga, segmentasi akan membantu perusahaan untuk meraih competitive advantage terhadap para pesaing melalui diferensiasi produk. Nah, ini tadi. Ini yang saya bilang, kalau misalnya Mbak mau buka usaha tapi sebelumnya sudah ada pesaing yang ada perusahaan lain yang sudah berdiri, tapi selama Mbak bisa memiliki sesuatu yang beda, misalnya produknya sama tapi misalnya memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada pesaing tadi, itu berarti Mbak punya yang namanya competitive advantage. Jadi punya sesuatu yang lebih yang bisa ditawarkan ke konsumen. Terus habis itu sebuah produk mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok masyarakat, tetapi mungkin dapat memuaskan satu golongan masyarakat yang homogen. Oleh karena itu tadi kan misalnya sudah memilih segmen A, misalnya segmen remaja. Nah, ya udah berarti produk kita tadi sesuai untuk kalangan anak muda, seperti itu. Internetnya ya Allah, tolong. Astaga, naga bonar. Kamu jahat. Halo? Halo, dengar suara saya? Barusan mati koneksinya. Sungguh menyedihkan, Hix. Jangan sebut merek kau. Udah bisa dengar lagi ya? Kita lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya lanjut ya, kalau nggak ada. Ya, untuk manfaat segmentasi pasar bisa menjadi jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kayak misalnya tadi ada masyarakat golongan tua yang sudah kakek nenek, misalnya ada golongan tua tapi yang masih sekitar umur 40-50, ada yang golongan umur 20-30, ada yang masih remaja belasan atau yang anak-anak. Nah, itu tadi misalnya selama ini restoran yang ada hanya bisa memenuhi kebutuhan mulai dari remaja sampai orang tua, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Nah, itu mbak di situ bisa melihat, oh itu sebuah kesempatan yang bagus untuk mendirikan usaha, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tadi. Dengan adanya segmentasi itu bisa tahu, jadi gap mana yang belum diisi oleh perusahaan lain, atau ada kesempatan bagus untuk mendirikan usaha. Itu manfaatnya dari segmentasi. Terus bisa menganalisis pasar, menemukan peluang, ya kan tadi, terus menguasai posisi yang superior dan kompetitif, sama menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, jadi misalnya perusahaannya Mbak itu targetnya bisa ada 2 produk misalnya, ya, produk yang satu untuk anak-anak dan produk yang satu untuk orang tua. Kira-kira cara memasarkannya sama atau beda? Cara pemasaran ke anak-anak sama cara pemasaran ke orang tua, kira-kira sama atau beda? Nah, oke, beda kan. Jadi jangan sampai ketika kita memasarkan ke orang tua
kita pakainya kartun-kartun, maksudnya advertisingnya kartun-kartun, terus habis itu lagu anak-anak gitu kan nggak mungkin. Ini pasti orang-orang konsumennya ini maksudnya apa coba kayak gitu. Nah jadi setiap segmen yang berbeda kita harus melakukan pemasaran dengan cara yang berbeda pula. Oke. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Ada, saya lanjut dulu. Nah, ini syarat untuk memasuki suatu segmen pasar. Apakah segmen itu cukup besar atau tidak? Apakah daya belinya ada atau tidak? Itu. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk diperhatikan ketika mendirikan usaha yang baru. Apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya atau apakah ada pesaing lain? Nah, itu tadi ya. Karena Mbak Nadi tugasnya bikin perusahaan baru, perusahaan sendiri. Nah, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan ya. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Oke, saya lanjut dulu ya. Bisa dengar suara saya nggak? Oke. Nah, di sini langkah-langkah dalam segmentasi pasar, yaitu pertama pendefinisian pasar yang ingin dimasuki. Jadi pasar seperti apa yang mau Mbak targetkan? Harus tahu dulu. Misalnya tadi pasar untuk anak muda atau pasar untuk orang tua atau bisa untuk hanya bisa untuk pebisnis atau untuk apa. Nah, itu harus didefinisikan dulu. Terus identifikasi dasar atau basis alternatif, terus memiliki dasar yang terbaik untuk segmentasi, sama identifikasi segmen pasar individu. Jadi pokoknya jangan sampai misalnya ya Mbak menawarkan jasa baru tapi di situ nanti nggak ada yang mau beli. Nah, itu kan percuma. Jadi Mbak bikin perusahaan tapi percuma karena nggak ada yang mau beli, nggak sesuai. Misalnya jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Jangan sampai jadi seperti itu. Terus, nah ini jenis-jenis segmentasi ada dua pendekatannya, yaitu karakteristik dari konsumen sama respon konsumen. Kalau karakteristik bisa demografik atau sosioekonomik, misalnya bisa dari usia berapa, mau wanita atau laki-laki, seperti itu ya. Terus kalau psikografik itu membagi berdasarkan pola perilaku, gaya hidup masing-masing dari konsumen. Misalnya gaya hidup kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah, seperti itu. Terus habis itu geografik ya berarti lokasi. Misalnya perusahaan Mbak mau diberdirikan di Taiwan tapi hanya mencakup lokasi Taipei aja, atau misalnya kawasan Taiwan Utara, Taipei dan sekitarnya, atau keseluruhan Taiwan. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan segmentasi. Terus benefit ini juga berdasarkan manfaat yang dicari pelanggan dari jasa. Jadi misalnya pelanggan itu pengennya seperti apa, nah manfaat yang akan didapat itu seperti apa, itu bisa dari situ. Terus kalau dari consumer respon, yaitu usage, yaitu berdasarkan pemakaian misalnya pengguna yang berat
maksudnya yang benar-benar heavy user, misalnya